3, 2, 1. Iya, otomatis buka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Hari ini agendanya masih sama untuk melanjutkan yang part kedua yang kemarin. Kalau kemarin kan yang part 1 itu kita sudah berangkat, tapi ada kesalahan di aplikasi bahwa tidak menunjukkan jadwal, jadi kita salah jadwal. Nah, ini uji coba yang kedua untuk melanjutkan yang kemarin. Mas ada part 1 nggak ada part 2 nya. Nah, untuk hari ini saya udah ngecek jadwalnya dan saya pastikan insya Allah benar di stasiun yang sama. Ini stasiun Prambanan atau Brambanan. Nah, ini cukup ramai dibandingkan hari pertama kemarin ya. Nah, sama seperti kemarin, untuk uji coba tetap pakai aplikasi. Nah, aplikasi sudah hijau berarti kita boleh masuk. Kalau belum sudah hijau. Nah, untuk syarat-syaratnya kemarin di part 1 sudah saya tunjukkan. Jadi untuk uji coba kereta listrik semuanya menggunakan kartu seperti ini. Tapi kartunya kalau yang khusus dari kereta api namanya KMT, bisa dibeli di setiap loket-loket stasiun yang ada di area Jogja sampai Solo. Tetapi kalau misalnya Anda sudah punya, ini biasanya saya pakai, ini limited edition dulu saya beli waktu di Jakarta. Saya pakainya waktu di Jakarta untuk KRL Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, atau juga e-tol e-money dari Bank Mandiri Indonesia. Ada juga dari yang bank-bank lainnya, Bank BNI, bank lainnya bisa. Jadi nggak usah beli. Tapi kalau kalian belum punya, kalian harus beli dulu, karena semuanya itu tidak lagi menggunakan cash. Untuk detailnya kemarin di video pertama sudah saya buat, silahkan lihat di video yang part 1-nya untuk detailnya, tata caranya beli dan segala macam. Hari ini kita khusus untuk ngetes keretanya. Oke, untuk ngetes keretanya, karena yang kemarin kita uji coba yang pertama gagal. Ya, ikutin terus, jangan kemana-mana. Nah, sekarang karena kita boleh masuk, sebentar lagi keretanya jalan. Permisi Mbak. Iya. Yang mau uji coba ke Solo? Oh. Solo jam 2 siang. Jam 2 siang berarti 2:05. sekarang jam 13.46. Berarti kita masih punya waktu 15 menit. Betul ya Pak ya? Iya. 15 menit lagi. Nah, sambil nunggu, ini kita di stasiun Prambanan. Sekarang berarti keretanya sedang berjalan dari stasiun Jogja ya Pak ya? Iya. Nah, karena kan awalnya dari Jogja sana. Ini kita stasiun Prambanan tuh yang di paling ujungnya di sini, yang dekat tempat saya. Nah, tata caranya tunjukkan check-in hijau. Kalau sudah hijau baru boleh masuk. Terus tadi itu pakai yang kartu tap, bisa dites di nih. Ini namanya apa Mbak?
Balance reader. Balance reader atau pembaca tab kartu. Sebenarnya di HP, di kartu KRL apa di aplikasi KRL juga ada. Asalkan fitur kalian menggunakan fitur yang namanya NVC. Ya, NVC. Nah, ini yang fitur NVC saya kebetulan HP-nya dipakai untuk ngerekam ini. Jadi saya nggak bisa tunjukkan. Nah, di sini bisa. Nah, di tab kartunya nanti akan kelihatan sini. Di sini nggak kelihatan sih karena dilapisi plastik. Ya, bisa dilihat. Ya, pokoknya segitulah. Nanti saya akan fotokan. Saya akan coba fotokan. Di tab dulu apakah ada saldonya atau enggak. Kalau nggak ada saldonya, maaf, kalau misalnya habis saldonya bisa langsung diisi ulang di sini. Bisa diisi ulang di sini. Jadi jangan khawatir begitu kalian cek, kalian tap, misalnya kartunya ternyata limitnya habis, bisa langsung diisi di sini. Atau mau beli langsung baru sama mbaknya, itu namanya KMT tadi itu yang warnanya hitam, bisa juga dibeli di sini kalau kalian belum punya tipe yang ini yang saya bilang kalau saya pakai di Jakarta kan ini. Nah, bisa beli baru untuk orang-orang khusus yang dari Jogja atau Solo. Nanti juga bisa dipakai dari Jogja Solo, bisa dipakai untuk KRL Jakarta juga. Sama saja. Di situ ini adalah antiseptik biar bersih karena ini protokol kesehatan. Ya, biar bersih. Meskipun begitu disarankan bawa juga sendiri kayak saya. Bawa juga sendiri. Hand sanitizer bawa sendiri. Terus habis itu untuk syarat-syaratnya yang lain apalagi Pak kalau untuk mau ngikut uji coba? Syarat-syarat yang lain? Protokol kesehatan. Lengan panjang. Ya, jadi sebenarnya nggak usah pakai lengan panjang kalau biasa, tapi karena ini sedang kondisi pandemi, semuanya harus pakai lengan panjang. Lengan panjang biar maskeran 3 play ya Mbak ya? 3 play, jangan yang cuma kain tipis itu ya. 3 play. Habis itu tadi disinfektan nih biar bersih semuanya aman. Kalau bisa juga face shield nih kayak mbak-mbaknya nih kan, terjamin ya kan. Nah, habis itu kita mau masuk gimana Mbak? Ditunjukkan dulu yang tadi ya. Sebentar. Antriannya. Ini ada nanti ya. Hilang. Jadi kalau kalian sudah ambil antri warna hijau, kalian masuk ya. Soalnya begitu mungkin entah aplikasinya entah gimana, terus hilang. Ini hilang sendiri. Kan tadi udah hijau ya. Di video udah tertulis ya. Terus habis itu dites dulu. Sebentar nggak kelihatan. Nah. 36,2 maksimal berapa Mbak? 37,4 jadi yang ngerasa agak sakit, demam dan segala macam mending nggak usah datang ya buat jaga-jaga. Terus kalau misalnya kita bawa keluarga nih Mbak, kalau bawa keluarga apakah anak-anak boleh ikut? Untuk balita masih belum diperbolehkan. Untuk balita tidak boleh. Dan lansia ada batasan waktunya. Sampai umur? Untuk lansia 60 tahun ke atas hanya boleh naik KRL pukul 10 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kalau balita di bawah 5 tahun nggak boleh ikut sementara untuk protokol kesehatannya karena belum terjamin ya Mbak. Kalau balita kan rentan dan lansia, ibu-ibu, bapak-bapak, simba-simba di atas 60 tahun hanya jam 10 sampai jam 2 siang. 10 sampai jam 2 di luar jam sibuk. Jadi biar lebih terjamin lah begitu. Nah, selanjutnya kita masuk pakai di sini Mbak ya. Nah, kita akan tap di sini. Di kotaknya. Boleh diangkat lagi. Diangkat lagi. Sampai ini hijau. Harus hijau nih. Bisa masuk. Nah, kalau udah hijau bisa masuk. Nah. Siap. Wah, ini terima kasih sekali. Ini ada bingkisan juga ini di stasiun Prambahana. Ini dari semua stasiun. Iya, semua stasiun ada. Nih, dapat bingkisan juga. Wah, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Ini stasiun Prambanan ini. Mungkin agak nggak serame untuk stasiun di Jogja ya kan, cuma tuh ada teman-teman yang lain juga beberapa. Ini mau kemana ini? Purwosari. Purwosari. Oh, mereka mau ke Purwosari. Naik apa ini? KRL juga. Wah, ini juga sama-sama. Teman-teman ini nyoba KRL listrik ya kan? Ya biasanya
kayak Pramek ya kalau ke sana ya. Biasanya kita di sini kalau pergi ke arah Purwosari, Solo dan sekitarnya itu pakai Pramek, dan sekarang kita nyoba. Sekali lagi terima kasih Bingkisana, terima kasih. Nah, sambil 56, tujuan akhir stasiun Solo Balapan telah diberangkatkan dari stasiun Maguwo. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Nah, itu pemberitahuan tadi mbak-mbaknya bilang kalau kereta KRL untuk sampai sini itu terakhir ini pengumumannya dari Maguwo, berarti ya sekitar sebentar lagi lah, 10 menitan lagi kereta akan sampai sini. Jadi nanti setiap area, setiap stasiun nanti dia berhenti di mana akan ada pengumumannya. Jadi kita nggak bisa kita nggak usah kira-kira. Jadi sudah pasti, oh sampai stasiun ini ya. Jadi kita bisa, oh tinggal berapa stasiun lagi, 2 stasiun, 3 stasiun lagi. Meskipun di aplikasi KRL-nya kalau kalian lihat di HP juga itu nanti sudah ada, itu juga sudah ada di mana pelacakannya. Oke, kita tunggu lagi 10 menit lagi. Jangan lupa agak mundur karena areanya dibatasi, jadi tidak terlalu dekat. Ya, ini dia kereta terbaru, kereta listrik Jogja Solo. Masih grass. Ya lihat, oh ini dia. Oh cukup banyak penumpangnya. Nah, karena ini KRL, jadi kita bebas naik di mana saja, tinggal tunggu berhentinya aja yang pas di pintunya. Nah, misalnya ini, jadi kita langsung masuk, pintunya tinggal naik. Nah, inilah kondisinya, cukup ramai, tinggal kita cari yang sepi. Nah, inilah KRL. Jadi kalau yang belum tahu KRL itu memanjang lurus tanpa batasan, beda dengan kereta jarak jauh. Jadi kalau kalian di rumah misalnya belum kamar mandi dulu ya. KRL tidak ada kamar mandinya. Jadi kalau kereta jarak jauh itu ada kamar mandinya. Kita sudah berjalan, pegangan, tangan satu pegang HP ya. Sekali lagi diingatkan, kalau KRL ke kamar mandi dulu. Nah, jadi jaga barang-barang bawaan, jaga tas sebaiknya di depan ya. Jadi biar aman, kalau misalnya nggak ada tempat duduk, ini tempat duduknya juga tidak bisa dipakai penuh karena tempat duduknya seperti yang dilihat ada tanda-tanda merahnya, itu artinya jaga jarak karena kita kondisinya sedang protokol kesehatan ya, sedang pandemi, jadi jaga jarak, merah ya, jadi itu di sela. Sisanya seperti yang terlihat di lantai ya, dibatasi, semuanya dibatasi, ada jaraknya, jadi aman ya. Kita sambil menikmati, kebetulan saya pas di pintu, jadi ya kita sambil menikmati perjalanan, kita ngelihat jalan. Oke. Nah, yang perlu diketahui kalau naik KRL ada beberapa peraturan-peraturan yang perlu dipahami. Pertama, kebetulan saya karena berdiri di sampingnya pintu, tapi saya tidak boleh bersandar, jadi naik pegangan atas, tidak boleh bersandar. Habis itu dilarang mengganjal kereta pintunya, terus berhati-hati pada celah peron karena ada gap sedikit lah, terus awas tangannya terjepit ya, jaga diri. Nah, ini yang penting juga nih, dilarang membawa benda mudah terbakar ya kan. Jadi untuk urusan safety nomor 1.
Habis itu dilarang membawa senjata apapun, senjata api, senjata tajam tanpa izin. Mungkin kalau anggota Polri TNI mungkin karena dia punya izin khusus ya. Nah ini dilarang makan dan minum di dalam kereta. Ini yang penting. Jadi kalian nggak boleh makan minum, jadi nggak boleh prasmanan itu ya. Nah ini karena ini ber-AC, karena sebenarnya semua kereta sekarang di Indonesia sudah ber-AC ya. Jadi udah jelas bahwa tidak boleh merokok, tidak boleh membawa binatang piaraan. Di sini tergambarnya anjing, tapi tertulisnya sih binatang. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya ada yang bawa ayam atau bawa kucing itu, burung boleh nggak ya? Tapi sih sini tulisannya cuma dilarang bawa binatang, berarti anggap aja semuanya gitu ya. Habis itu, nah ini nih kita nggak boleh bawa duren. Waduh, ini masak makanan kesukaan orang-orang nih padahal nih ya. Mungkin karena baunya sih, sama kayak waktu saya di Singapura juga. Ini bahkan naik pesawatnya saja di sana yang bau-bauan tidak sedap tidak dibolehkan. Dilarang ngamen. Ini sudah jelas. Tidak boleh ada pengamen, tidak boleh ada orang jualan. Jadi semuanya harus bersih. Habis itu nah ini nih dilarang buang sampah. Ini kalau bisa semuanya ya, dimanapun ya, jangan buang sampah sembarangan ya, dimanapun. Habis itu nih dilarang duduk di lantai atau menggunakan kursi lipat. Jadi di KRL itu semuanya harus posisi duduk di kursi atau kita berdiri pegangan. Ya, nggak boleh duduk. Kalau ingat zaman dulu pakai kereta ekonomi semuanya duduk di lantai bebas. Tapi kalau kereta KRL tidak boleh. Kalau nggak berdiri ya duduk, pegangan di atas. Begitu. Nah, habis ini kita akan ulas bagaimana perasaannya kalau naik KRL ini. Ya. Nah, sekarang kita coba ke jalan, mencoba merasakan berjalan di kereta yang berjalan halus, tidak bergoyang. Saya masih bisa jalan lurus tanpa pegangan. Ini menunjukkan bahwa keretanya memang smooth sekali ya. Lihat, ini menunjukkan keretanya aman, stabil, perlintasan hati-hati. Nah, smooth sekali ya, keretanya halus. Nah, saya masih bisa berjalan normal. Ini padahal kecepatannya luar biasa ini. Ini sama motor pasti cepat kereta kan, tapi saya di jalan masih ini enak sekali saya jalan. Ya, untuk tambahan ini seperti bapaknya, sepeda lipat boleh dibawa, tapi sepeda tidak lipat tidak boleh. Jadi kalau yang suka goes, sepeda lipat silakan dibawa, tetapi kalau sepedanya tidak lipat tidak boleh ya. Hati-hati lagi, perlintasan kita lewati ya. Masih halus, dan ini adalah gerbong paling ujung. Lihat, sudah mentok, nggak ada lagi. Ini gerbong terakhir. Jadi tadi kita udah jalan dari gerbong paling depan sampai paling ujung, smooth, halus sekali. Terus habis itu, karena ini AC sentral ya, nih AC sentral, anginnya kenceng, AC-nya kenceng. Terus habis itu kondisinya enak. Ini siang hari panas-panas ya. Ini siang hari panas-panas, tapi kondisinya masih enak. Oh, lihat. Ya. Nah, setiap gerbong pasti ada petugas yang menjaga demi keamanan bersama. Betul ya Pak ya? Oh, siap. Nah, ini gerbong terakhir nih, udah mentok nih. Ini mentok nih, ya. Mentok. Udah nggak ada lagi belakangnya ini. Jadi kita tidak jalan dari yang depan paling ujung sampai belakang. Nah, ini mentoknya gini. Nah, sudah saya kasih tahu kan tadi, kalau KRL tidak ada kamar mandi. Jadi sebelum naik di stasiun, kalian gunakan dulu kamar mandinya, ya. Karena ya lurus-lurus saja. Di sini bisa terlihat ada pengendali untuk baliknya nanti. Jadi kan ini kan bolak-balik ya. Oh, Bapak masinis. Jadi kan perjalanan ke depan yang di depan tadi itu, perjalanan ke belakang yang di belakang tadi itu. Dan ini masih tertera tulisannya. Ini tulisan Cina. Ya, tulisan Cina. Yang tahu artinya tulis nanti di komentar. Ini masih ada tulisan Cina, masih original.
Nah, itu sedang bertugas. Meskipun beliau tidak dalam kondisi mengemudikan, karena ini kan mengemudikannya ke arahnya sana ya, ke arah sebaliknya. Tapi beliau tetap steady, tetap siap siaga, jadi sangat profesional sekali. Steady, sendirian. Oh maaf, ada berdua, ada temannya Jack Profile di dalam itu. Ya, pandangan lurus ke depan, steady. Ya kan? Sangat harus kita acungi jempol profesionalitasnya. Nah, jadi seperti itu ulasannya lengkap tadi dari paling ujung depan sampai ujung belakang. Tempat masinis juga sudah, AC-nya dingin, jalannya halus sekali. Lihat nih, sebentar akan saya panjangkan sedikit, kan? Tuh, tidak ada pegangan sama sekali, tapi saya masih bisa berdiri normal. Artinya memang keretanya halus, jalannya mulus. Beda kalau kereta-kereta lain agak goyang. Dan ini keretanya memang bagus, berarti halus, ya kan? Jadi jangan dirusak, jangan merusak fasilitasnya. Tutup, ya kan? Asik sekali ya, asik sekali. Oh ya, satu lagi ini yang penting. Emergency push. Jadi waktu di tempat-tempat lain ada yang tidak, tapi di sini bagus disediakan. Ini namanya emergency push, bukan emergency room ya. Emergency push. Jadi tombol emergency kalau terjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa ya apapun lah, menunjukkan sesuatu yang emergency, ini dipencet. Tapi jangan dipencet seenaknya ya, pokoknya ini emergency, makanya di atas. Sekarang kita coba, karena kebetulan di sini ada beberapa yang sepi, karena batasnya 4. Satu tempat duduk selama masa pandemi adalah 4, dan berdiri dibatasi dengan garis-garis. Ini kebetulan ada yang kosong, kita akan coba tempat duduknya gimana rasanya, ya kan? Tempat duduk baru. Oke? Stay tune. Ini saya sudah duduk. Tadi saya sudah dari ujung depan sampai ujung belakang memberitahu bagaimana sensasinya kalau kita kondisi berdiri, dan itu aman, bisa berdiri tanpa berpegangan di atas. Nah, gimana rasanya kalau kita duduk? Nah, ini warnanya hijau garis-garis, dan di sini bertuliskan dilarang duduk di kursi ini, harap jaga jarak. Please do not sit here. Ya, karena sekali lagi saya bilang hanya maksimal 4. Jadi hanya ada 4. 1, 2, saya 3, mbaknya 4. Jadi hanya maksimal 4. Dan kursi prioritas untuk ibu hamil, lansia dan segala macam yang di depan tadi itu hanya maksimal 2. Dibatasi 4 untuk umum, 2 untuk kursi prioritas. Kalau berdiri ya ini tadi hanya merah-merah ini tadi. Ya kan? Rasanya empuk lumayan, tapi jangan berharap ini kayak sofa. No, bukan kayak sofa di rumah, enggak ya, beda. Tetapi ini much better daripada kereta ekonomi. Misalnya kereta ekonomi jarak jauh maksud saya, misalnya Jogja Jakarta, Jogja Surabaya, Jakarta Surabaya, ada yang kereta ekonominya kan, itu keras, jelas keras. Tapi ini empuk. Ya, ini empuk. Entah ini memang karena memang dari sananya baru atau enggak, atau bagaimana. Ya, ini empuk. Memang tidak sempuk sofa, tapi untuk kita duduk menunggu perjalanan sekitar 1 jam 2 jam masih oke lah gitu. Ya kan? Sip. Sambil nunggu kita sampai, mungkin masih ada setengah jam lagi. Ini tadi dikasih sponsor dari stasiun tadi, KCI atau Kereta Komuter Indonesia. Ini dari KCI. Nih kita dapat, saya nggak tahu ini semuanya dapat atau enggak ya. Tapi kok yang lain nggak ada yang bawa ya. Nih, tadi saya sebelum berangkat saya dikasih, kita akan unboxing pemberian dari kereta Komuter Indonesia. Wah, saya belum hafal. Biasanya nyebutnya KRL, ini KCI, Kereta Komuter Indonesia. Belakangnya tuh, hati-hati, keep all personal belongings safe and secure on board.
Sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali Kita akan tiket sampai serta ke- barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal dalam rangkaian. Para penumpang segera berhati-hati Sekarang kita ketika lihat turun apa saja isinya. di dalam rangkaian kereta. Semua kondisi peron licin. Isinya Stasiun yang pertama kami jelas ucapkan masker. terima kasih. Masker 3 play ini ya dikasih kita masker. Selanjutnya ada cemilan juga banyak. Tapi karena saya berhubung hari ini Kamis saya puasa, jadinya terima kasih ke kereta api. Tapi saya nggak makan dulu, nanti pas buka puasa saja. Terima kasih saya sudah dikasih. Tapi nanti saya buka pas buka puasa ya. Oh ini ada, wow, jaga ini tambahannya warisan tradisi Indonesia, orang tua pegalinu masuk angin. Oh, bebas gula. Oh ya, terima kasih. Jadi isinya adalah tadi suplemen, jamu, makanan ringan, semuanya dari orang tua. Ini kayaknya entah kerjasama atau bagaimana nih ya. OT, orang tua, jadi sponsor dari orang tua. Oh ini bukan orang tua ini ABC jelas, kopi susu dan masker. Lumayan. Sekali lagi terima kasih karena sudah memberikan goodie bag seperti ini. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah baik untuk semua fasilitasnya. Oke, unboxing untuk barang yang diberikan PT KCI atau Kereta Komuter Indonesia sudah. Berarti tinggal satu lagi stasiunnya, yaitu Purwosari dan sampai ke Solo. Oke, sekali lagi terima kasih hadiahnya, terima kasih. Ya, tadi pengumumannya sudah terdengar bahwa kita akan sebentar lagi sampai di stasiun utama Solo, Balapan, stasiun paling ujung. Ya, stasiun paling ujung timur, berhentinya KRL Solo Jogja. Nah, ini kita sudah masuk nih. Oh, di luar hujan deras sekali. Nah, sekarang semuanya turun, ya kan? Ya, bos. Sekarang semuanya turun. Hati-hati, jangan lupa selalu ada gapnya. Ya. Nah, inilah kondisinya. Wow, hujan deras sekali. Solo Balapan. Oh, sedang ada proyek juga, seperti sedang perbaikan macam-macam. Tuh. Nah, begitu sampai langsung dibersihkan untuk petugas kebersihannya tuh. Langsung dibersihkan, langsung dipel, langsung disemproti. Tuh. Inilah Solo, stasiun Solo maksud saya. Jangan lupa selalu dahulukan penumpang yang turun kalau ada yang mau masuk. Jadi tunggu dulu sampai semuanya turun, baru gantian. Nah, tuh langsung diguyur hujan, sampai deras sekali ya. Langsung diguyur hujan. Tuh, bisa dilihat petugasnya langsung bersihkan. Tuh, bisa dilihat petugasnya langsung membersihkan. Tuh, jadi bagus sekali. Tuh, langsung dibersihkan sama petugasnya. Bagus sekali. Tuh, ya, langsung dipel semuanya, bersih lagi semuanya. Nah, beginilah kondisi saat dipel terus. Beginilah kondisi saat kita sudah turun sampai stasiun Solo Balapan. Nah, habis ini kita langsung balik lagi ke Jogja karena bagaimanapun nggak bisa langsung, kita tetap harus tap in lagi, keluar, masuk lagi nanti Solo Balapan ya. Selanjutnya perjalanan saya adalah
Solo, Jogja. Ya, jelas pasti balik kan. Tadi saya habis dari Jogja Solo, maksud saya nggak balik kan, nanti bingung saya. Prosedurnya sama persis kayak pertama tadi. Saya harus keluar dulu ternyata, terus habis itu tap in lagi kartu KMT yang teman-teman punya, atau e-money yang teman-teman punya, atau ini nggak mesti, ini sekali lagi saya bilang nggak mesti e-money dari kayak saya, tapi yang lain juga bisa. Yang penting bisa di tap e-money. Terus habis itu keluar lagi dulu sebentar, mutar. Tadi saya keluar dari sana, keluar dulu sebentar, terus nanti tap in lagi di depan sana. Tap in lagi di depan sana. Plek, begitu. Oke. Lihat. Kan? Nah, ini nanti tap in lagi, persis caranya sama kayak tadi atau pertama. Cuma ini lebih banyak karena tadi saya dari Prambanan cuma ada dua gate-nya, tapi kalau di sini lebih banyak. Sama kayak waktu stasiun Jogja juga gate-nya lebih banyak. Ini lihat, ini ada 4. Prosedurnya sama, kita masuk, kita tap in juga. Terus nanti baru menunggu di dalam sana. Habis itu baru menunggu keretanya langsung balik ke Jogja. Oke, kita tap in dulu. Kartu KMT atau e-money, ini e-money yang saya pakai di Jakarta sama. Keluarnya sebelah sini. Oh, tadi saya dari kanan sih. Oh, beda. Tadi saya sisi kanan. Kita tap dulu. Oh, beda. Oh, enggak. Bisa? Oh, bisa. Langsung bisa. Oh, enggak. Oh, hijau. Oh, ini kelihatan hijaunya di dalam, nggak kelihatan. Oh, nanti nggak bisa dibuka sekali masuk. Ah, makasih ya Bapak. Oh, caranya sama persis kayak yang tadi di sana. Kita masuk, kita tap Rp1 sampai tanggal 7. Rp1 sampai tanggal 7. Nanti setelah uji coba selesai akan kembali normal. Pak, kalau boleh tanya, kalau normal setelah uji coba ini kan sekarang Rp1 ya. Nanti setelah uji coba itu kira-kira tiket itu berapa, Pak? 8.000. Jogja Solo flat itu, Pak. 8.000. Bayangkan 8.000 loh, murah sekali daripada kalian bolak-balik naik motor habis bensin berapa, ya kan? Hanya 8.000 kalian Jogja Solo naik KRL sudah enak, anteng, ya kan? Hemat. Oke, makasih banyak Bapak. Masih. Wow, tuh, siap petugasnya. Tuh, mbak-mbaknya ramah sekali. Ya kan? Nah, di sini cukup ramai. Dibanding tadi saya di sana agak ya sepi karena memang ini kan stasiun utama kan. Ya kan? Kita ikutin, di sini bahkan ada eskalatornya. Ini eskalatornya. Ya, ada eskalatornya. Stasiun tadi kita berangkat tidak ada eskalatornya ya. Tidak ada eskalatornya, di sini ada eskalatornya. Karena stasiunnya memang lebih besar, makanya tadi ada perbaikan-perbaikan. Oh, ini sisi luar dari stasiun Solo Balapan. Kelihatan nggak ya? Kita lihat intip dari celah-celah. Kita intip dari celah-celah. Ya, intip dari celah-celah. Oke, sekarang kita naik, kita ikuti. Jauh ya, ini panjang, lihat tuh, dari ujung sana, ujung sana. Ini salah satu eskalator paling tinggi yang pernah saya rasakan. Nih, ini tinggi sekali loh ini. Coba Anda lihat. Coba, ini dari ujung nih. Ini tinggi sekali loh, ini sangat curam. Coba, ya, tuh. Nah, ini masih banyak yang lain juga nunggu. Di sini sambil nunggu, tempatnya asik, ya. Saya panjangkan dulu. Nah, tempatnya tuh luas dari ujung ke ujung.
cukup banyak orang. Lihat tuh, ya cukup banyak orang, cukup ramai di sini. Beda banget ya tadi waktu sama stasiun berangkat. Nggak apa-apa, yang penting tetap safety. Itu yang pertama, ya kan, tetap safety. Stasiun manapun safety. Sambil nunggu kita bisa sambil stay di sini karena areanya jauh. Terus habis itu bisa sambil lihat nih, sambil lihat kereta. Sebenarnya atasnya kereta sih lebih tepatnya. Atasnya kereta lumayan, tapi kan daripada nggak ada yang dilihat sama sekali, ya kan, sendirian. Nah itu jadi kalau para pecinta kereta pasti senang nih lihat-lihat kayak gini nih, ya kan, lihat dari atas, lihat kereta masuk, lihat kereta luar, ya kan. Wah, asik banget kan. Untuk keberangkatan ke Jogja ternyata tadi tuh kita kan keluar dulu, tap out ternyata namanya tuh tap out, maaf. Pada saat keluar dari kereta kita tap out dulu. Habis tap out terus nah kita turun lagi dengan nih eskalator setinggi ini. Wah, lihat ya. Ini eskalatornya ngalahin yang di bandara loh, ini tinggi sekali ini. Coba. Hai. Coba tuh. Banyak ya, itu bukan fans saya ya, saya nggak tahu loh ya, baru ketemu. Nah ini perjalanannya saya ke bawah, kita akan tap in lagi habis ini, itu aplikasi check in ini ya, sama persis waktu tadi kita berangkat. Tunjukkan kartu check innya. Yang sana itu tap out, satunya tap in. Nah kita tunjukkan dulu. Mbak masuk. Ya, permisi, saya Siap. Dicek suhu dulu seperti biasa. ya, 34 Didamat. Nah caranya sama. Kita tap di sini. Nah hijau artinya kita bisa masuk. Sekarang kemana Bapak? Langsung belok kiri. Oh siap. Habis tap in kita masuk lagi. Kayaknya ke arah yang tadinya sama. Jadi ini cuma bolak-balik. Jadi dari sana tadi muter masuk ke dalam, terus sampai ke atas tadi itu ya. Terus ketemu fans saya banyak tadi itu ya. Terus turun lagi. Oke. Turun lagi terus masuk. Sini, sepertinya sini. Ini ada tandanya KRL Komuter Line. Sini. Mungkin loh ya, kita coba saja. Ya, persis sama. Saya ingat kok. Ya karena cuma satu ini ya. Nih, kereta yang sama. Jadi pada saat kita turun tadi, keretanya ini dibersihkan dulu, clean up. Habis clean up bersih, terus kita masuk. Nah, tuh. Habis selesai dibersihkan petugasnya, ya kan, bersih, sip tuh. Disinfektan dibersihkan tadi sudah dipel, sekarang dibersihkan. Coba, jadi aman sekali. Oh, ini petugasnya baik sekali ya. Oh, dibersihkan, jadi aman. Oh, setiap sisinya dibersihkan sama masnya. Terus setelah itu sama petugas satunya nih langsung dipel dibersihkan juga. Oke, jadi jangan khawatir. Yang penting secara pribadi jangan lupa masker, jangan lupa antiseptik pribadi, terus jaga diri, jaga jarak. Nah sekarang untuk perjalanan baliknya nih sepi tuh, Jogja Solo nih, masih sibuk dibersihkan. Coba tuh, lihat tuh, lihat, nah yuk, gerakannya seperti menari-nari, ya kan? Tuh, ya, aman kan, bersih semuanya, kinclong. Nah ini bagus ini. Tapi kita juga jangan buang sampah sembarangan, jangan suka ngotori dan lain-lain ya. Saya lewat depan saja karena yang belakang mau dibersihkan. Nah kita lewat depannya aja, masih basah sih nggak apa-apa. Nah itu petugasnya sudah selesai di belakangnya. Oh maaf, ada yang sedang ngambil take shot juga.
Nah, langsung dapat tempat duduk. Kalau tadi waktu kita berangkat dari Jogja agak rame, jadi kita berdiri dulu kira-kira setengah jam, dan di sini langsung dapat tempat duduk karena kebetulan sepi sekali. Nah, itu adalah yang paling depan yang tadi saya bilang untuk berangkatnya Jogja Solo. Nanti masinisnya akan yang digunakan yang tadi kita ngobrol-ngobrol yang masinis yang depan tadi. Maaf, yang belakang. Jadi ini tuh sebenarnya nggak ada depan belakang ya. Kalau ke arah depan ya masinis depan sana, kalau depan sebaliknya ya depan yang sana tadi. Ya, jadi dua masinis yang saling berinteraksi. Jadi ada kanan kiri. Oke. Nanti kita akan nggak akan nge-review lagi sih. Kan tadi udah keretanya juga sama persis. Ya, farewell. Sampai ketemu lagi Solo Balapan. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai ketemu lagi. Ini saya farewell sama siapa ya? Sama yang mau farewell sama saya lah. Pokoknya dia nasib kalau sendirian gini nih. Ya. Tuh. Saya farewell pokoknya sama Solo Balapan ya. Bye semuanya. Bye. Kamu berangkat belum ya? Bye. 3, 2. Ya, farewell. Sampai jumpa lagi Solo Balapan. Singkat sekali ya, tapi berasa ya. Singkat sekali hanya nggak sampai setengah jam. Jadi prosesnya balik. Ya, jadi ya khusus buat kalian. Saya bolak-balik dari siang tadi sampai sore ini. Good evening, dear passengers. Biar jelas. Oke. Nanti kita lihat lagi kalau ada yang perlu di video, saya akan videokan lagi. Oke. Yang di sini. Ya, kita telah kembali. Wow, basah. Oke. Jangan sampai ada yang tertinggal dalam kereta. Nah, terima kasih telah menggunakan jasa terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, perjalanan akan dilanjutkan lagi sampai ke persiapan diberangkatkan dari jalur 1. akan diberangkatkan lagi sampai ke Maguwo. Selesai turun naik penumpang, persiapan kembali untuk diberangkatkan. Kepada penumpang yang masih berada di luar rangkaian, kami persilakan untuk segera naik. Kita farewell dulu. 1115 jalur 1 sinyal keluar Semboyan. Masih ngelanjut mereka ya, jalan-jalan. Kami pada seluruh penumpang untuk selalu berhati-hati saat melangkah. Itu yang kita temui tadi waktu di stasiun Solo. Ya. Oh, lihat tuh, kecepatannya luar biasa. Sekali ngegas langsung jalan. Nah, dilihat ya. Keselamatan diri Anda. Oh, depan belakangnya sama persis. Nah, ini kita perjalanan bolak-balik ya, lumayan jauh. Nanti saya akan tulis perhitungan waktunya. Nah, sekarang tadi kita udah masuk. Sekarang keluar atau tap out. Nah, tap outnya sama persis caranya, sama waktu kayak di Solo tadi. Kita tempel di sini. Nah, hijau, ya kan? Terus kita masuk. Ya, dan selesai. Nah, itulah rangkaian. Oh, itu di belakang kita adalah Pramek. Itu di belakang kita adalah Pramek, yang tadi KRL. Itulah bedanya. Biasanya sebelumnya ada KRL, kita akan naik Pramek itu tadi. Nyala ya. Nah, ini ada yang menanti karena tadi adalah kereta terakhir KRL, berarti saya yakin yang di belakang saya ini adalah menunggu untuk kereta Pramek. Kondisi hujan deras sekali. Ya, bisa kelihatan ya. Hujan. Oke. Begitu saja perjalanan kita hari ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ngecek lagi begitu pulang tadi saldonya berapa, bisa ditabkan lagi.
Ya, berapa? Ya, Rp1. Tadi belum saya foto sih, tapi saya tahu ini Rp1 karena yang terhitung belakangnya. Depannya kan 96 dan tidak berubah. Ya, Rp1. Jadi bolak-balik untuk masa uji coba adalah Rp2 saja sampai tanggal 7. Jadi kalau masih mau uji coba, mau jalan-jalan, kalau saya tadi memang khusus untuk nge-review keretanya aja ya. Tapi kalau yang lain bisa berangkatnya pagi, jalan-jalan dulu di Solo sampai sore baru pulang lagi ke Jogja, bisa. Ya kan? Oke, sekali lagi terima kasih perjalanan kita dari ujung ke ujung. Ya, kita sekarang ada di sini. Nah, habis itu sekarang saatnya pulang. Terima kasih atensinya. Kalau ada yang mau tanya-tanya silakan tulis di komentar. Kalau ada yang kurang saya minta maaf. Kalau ada yang lebih mudah-mudahan bisa jadi ilmu dan semoga kedepannya akan semakin berkembang lagi. Tetap sehat, tetap jalankan protokol kesehatan, jangan lupa olahraga, jangan lupa minum vitamin, dan yang paling penting jangan lupa berdoa agar kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, bye-bye semuanya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.